Shalom, perkenalkan nama saya Olivia Liling Parangan. Saya berasal dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin dengan NPM 2340303016. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai hal-hal tentang gereja. Apa itu gereja? Gereja diambil dari bahasa Portugis yaitu igreja. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia yang artinya dipanggil keluar. Jadi, dalam konteks agama Kristen, gereja adalah sekumpulan orang-orang yang dipersatukan oleh iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya, gereja bukan hanya berbicara tentang tempat maupun gedung, melainkan sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Adapun beberapa pengertian gereja. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah, yang artinya gereja bukan hanya berbicara tentang organisasi manusiawi, namun merupakan perwujudan karya Allah yang konkret. Yang kedua, gereja yang mengumat, yang artinya gereja merupakan satu umat Allah yang sehati, sejiwa, dan juga gereja harus merupakan seluruh umat, bukan hanya hierarki saja dan awam, seolah-olah hanya merupakan tambahan, pendengar, dan pelaksana. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan terbuka. Artinya, gereja sebagai suatu komunitas atau organisasi yang mampu merangkul orang-orang dengan penuh cinta kasih. Gereja juga mampu beradaptasi dengan dunia luar, karena gereja adalah gambaran dan rupa Allah di muka bumi ini. Berikut sifat-sifat gereja. Yang pertama, gereja yang kudus. Gereja disebut kudus karena sumber dari mana ia berasal yaitu Kristus adalah kudus. Yang kedua, gereja yang satu. Disebut yang satu karena gereja tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus agar Roh Kudus tetap hadir di tengah manusia untuk menyelamatkan. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Bukan berarti kita sebagai orang yang beragama Kristen Protestan pindah ke agama Kristen Katolik. Namun, Katolik di sini memiliki arti yang universal karena terbuka bagi dunia. Tidak hanya sebatas tempat, bangsa, kebudayaan, waktu, dan golongan masyarakat tertentu. Yang keempat, gereja yang apostolik, yang berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Berikut 3 aliran gereja utama. Yang pertama, gereja Katolik. Yang kedua, gereja Protestan. Yang ketiga, gereja Ortodoks. Gereja Katolik dan Ortodoks tidak terbagi-bagi menurut denominasi, sebagaimana halnya yang ada di gereja-gereja Protestan, yang dimana memiliki berbagai aliran sebagai berikut. Yang pertama, gereja Pentakosta, yang merupakan gereja yang sangat menekankan peranan karunia-karunia Roh Kudus. Aliran ini sangat mirip dengan gerakan karismat, namun gerakannya muncul lebih awal dan terpisah dari gereja arus utama. Yang kedua, gereja Calvinis, yang merupakan orang-orang yang menganut dan berpegang teguh pada ajaran Calvin. Dari analisa pandangan Calvinisme, keselamatan terjadi hanya oleh iman, tetapi ketetapan dan kedaulatan Allah sangat berperan di dalamnya. Yang ketiga, gereja Reformat adalah gereja Kristen Protestan yang mengikuti tradisi teologi reform yang menekankan kedaulatan Allah. Predestinasi, yang artinya keyakinan bahwa Allah telah menentukan siapa yang akan diselamatkan sebelum penciptaan dunia, dan ajaran keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Yang keempat, gereja Presbyterian adalah gereja yang berakar pada gerakan reformasi pada abad ke-16 di Eropa Barat. Yang kelima, gereja Metodis adalah denominasi Kristen Protestan yang berasal dari gerakan keagamaan yang dipimpin oleh John Wesley dan saudaranya Charles Wesley pada abad ke-18 di Inggris. Yang keenam, gereja Baptis, salah satu denominasi gereja Protestan yang menolak pembaptisan bayi dan anak kecil. Gereja ini percaya bahwa baptisan hanya bisa diberikan kepada orang dewasa yang mampu mengakui imannya secara sadar dan bertanggung jawab. Yang terakhir, gereja Lutheran
adalah salah satu denominasi gereja-gereja Protestan yang berasaskan teologi Martin Luther, yakni tokoh reformasi gereja. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih karena sudah menonton dan semoga video ini menjadi berkat untuk kita semua.